suka kebiasaan naik cator kamu di depan. Kalau jatuh kelindes sama cator, mau gimana? Bisa tuh sapoe tepi omongan. Semandi Chan? Di mana? Bohong. Iraha. Gi, Nek, kamu mau sampai kapan? Sini. Mau sampai kapan? Mandi karena jam sabaramu? Ini rada siang. Ini makan terpugu ibahna pada begitu. Kamu bisa nggak hidup itu mandi saja benerin? Kami teh pada ibah oge, pada ngamuk alim, saur bapak teh alim, teh ngalawan. Udah gini aja, mau kalau ini disuruh mandi pun setiap hari susah di sini, besok udah disimpan di pesantren aja dikurung. Disuruh mandi aja susah, satu aja mandi aja. Pelajaran hidup satu aja. Asurke dari di mana nih pernah? Jantung cucuk itu bisa sendal buka di mana? Nggak pernah ada yang bener. Karena kan kalau seumur hidup begini terus mau gimana? Kalau seumur terus hidup mau gimana? Gini terus. Mandi udah susah. Gimana? Mandi nggak pernah bener. Suruh mandi saja. Suruh mandi pagi jam 4 kamu bangun, jam 5, setengah 5 mandi, kamu aja susah. Mau gimana? Ya kulitnya sampai kapanpun nggak akan pernah bener. Mungut sampah nggak mau, malah sibuk naik motornya. Bukan mungut sampah. Di sini tempat rapi, di Lembur Pakuan itu tempat bersih. Nggak ada orang jorok. Nah sekarang orang yang diurus oleh saya mandi aja nggak bisa, gimana? Kamu tadi ajaknya sok kamu kami nyatakan. Ya udah tinggalin aja, nanti kasih tahu yang baca kodnya, nggak boleh lagi diajak. Nggak boleh lagi hidup sekehendak diri, semau maunya sendiri, nggak bisa dong. Sekarep-karep. Gimana sekarep-karep nggak bisa? Nggak bisa. Mandi hese gimana? Orang rajin nyapu, ini enggak. Jangan harus gaduh aya emutan bahwa kita dibutuhkan. Oh enggak. Mah gitu. Kita nggak butuh Egi. Tadi oke. Terus jadi saling. Oh, kita nggak butuh Egi. Kita mah hanya butuh Egi itu hidupnya bener, terarah, bisa baca tulis, bisa kayak orang lain mau nyapu. Hanya itu aja butuh. Nggak butuh yang lain. Hanya butuh Egi berubah, kita gitu aja. Kamu mau mandi, badannya tumbuh dengan baik, hidup normal, bisa baca tulis. Umurnya udah 12 tahun. Egi itu umurnya bukan 6 tahun. 12 tahun. Kan nggak selamanya harus seperti ini. Tiap hari masalah. Urusan satu aja mandi susahnya luar biasa. Kamu nggak boleh lagi masuk ke sini besok. Sebelum kamu mandi, kamu nggak boleh nginjek rumah ini. Kalau kamu belum mandi. Nggak boleh. Rumah ini hanya boleh menerima orang yang sudah mandi. Dan kamu nggak boleh lagi naik cator. Terarah kayak yang lain. Pagi-pagi mungut sapu, mungut sampah, mandi dulu. Nggak ada satupun yang jalan. Dari sekian hidup ini, mandi nggak jalan, baca tulis nggak jalan. Kumaha? Pas gede narik kumaha? Anu gawe ge ibak sesat. Ya mandi aja susah. Sekarep-karep. Kumaha mu itu
Delvi kok telepon saya Iya. lagi sudah di rumah sakit. Gimana? Masa orang seminggu merasa sakit? Kenapa nggak bilang? Kan kalau bilang kan dipanggilin dokter. Kalau dipanggilin dokter mungkin seminggu yang lalu sudah selesai. Dan bisa ujian UAS, ikut ujian UAS. Ini kan nggak bilang. Setelah nggak bilang, kita lagi pergi kegiatan, telepon sudah di puskes, sudah di rumah sakit, mau dirawat. Gimana? Begitu. Ada 2 hari ke belakang udah sakit. Kita udah dikasih tahu sama Piki sama semuanya. Udah istirahat dulu biar enak badannya, biar fit lagi. Dia tinggal panggil dokter. Iya, nah udah kata dia fit, nanti aja kuat. Terus bilang gitu, kuat nanti juga sembuh. Nanti juga. Kemarin aja terakhir sebelum ke rumah sakit, Piki ngomong juga di dapur. Nih jangan memaksakan, jangan memaksakan. Kan dia tiap hari ngerjain tugas sampai malam Iya. Udah kasih tahu. Kan di sini mah nggak kerja apa-apa kan? Iya. Enggak kan, Ki ya? Iya, Pak. Di rumah ini mah kan dia nggak kerja apa-apa kan? Banyak kan mikirin tugas kuliah, Pak. Kan nggak kerja, nggak masak, nggak nyuci, nggak ngapa-ngapain kan? Benar. Ya paling hanya nganterin baju segitu aja kan dari lemari, nyimpen baju ke lemari itu aja kan? Itu aja, Pak. Ringan Terus kok. dia sakit kenapa? Kayaknya terlalu mikirin tugas kuliahnya numpuk. Satu itu, terus makannya kurang. Kalau Kan makanan banyak di dapur. makan pedas wae. Hah? Makan Nah, saya lihat dia itu, saya curiga ya, mohon maaf ya. Waktu ketemu di Cibatu, dia itu bawa bungkus seblak. ya, nah itu Pak, itu betul Pak. Jadi suka nyeblak. Terus posisinya sangat pedas. Ya, Nah, kan dia tidak tertradisi makan yang ada di sini. Makan buah, makan sayur, makan daging, iya. makan ikan. Kayaknya dia enggak. Dia pilih makanan-makanan yang jajanan. Iya. Dan kemudian dibungkus pakai plastik, makannya sampai jalan. Iya. Itu satu tradisi. Si Delvi dengan si Ayu itu satu karakter. Betul. Nggak bisa dong, masa sudah ikut sama saya di sini nggak bisa merubah pola hidup. Dan yang paling utama adalah ke rumah sakit tidak bilang, Iya. sudah dalam posisi di rumah sakit dirawat baru telepon, dan kemudian bapaknya sudah ada di situ. Iya. Kan nanti ada persepsi bahwa seolah-olah kita nggak ngurus. Iya, betul Pak. Biar bagaimanapun keadaan seperti Kan apa. kalau di sini penanggung jawabnya saya. Iya. Apapun yang dilakukan ya bilang dong sama saya. Jadi sebelum ke orang tua ke bapak dulu. Ya iya dong. Yang setiap hari di sini. Ya kan saya udah jadi orang tuanya. Terus masuk rumah sakitnya sekarang kelas berapa? Nggak di kelas-kelas sih, cuman ada Barak. bukan semacam barak, ada satu ruangan, sebelah sini 3 orang kalau nggak salah, sebelah sini 3 orang. Ya artinya barak. Iya, di ruangan Asoka. Ya udah pindahin rumah sakitnya Iya, ke rumah sakit yang dekat dengan dengan rumahnya. iya, Berarti rumah sakit itu kan iya. dekat Bataha. Ramahadi Om Sulor ya? Udah. Sini Om Sulor sini. Jadi rumah sakitnya gimana? Udah. Rumah sakitnya udah. Udah siap ruangannya. Kamarnya udah. Bukan. Kelas 1. Kelas 1 sendiri. Dan dia Delvi itu nggak punya BPJS ya? Ya, kalau di Cekman dia teh peserta BPJS PPU dari perusahaan. Terus kalau dari perusahaan kemudian dia berhenti kan? Kan bisa diterusin menjadi dibayar pribadi. Bisa BPJS Mandiri. Bisa nggak kan ditransfer menjadi BPJS Mandiri kan? Bayar lagi gitu. Enggak. Iya, betul. Iya bayar lagi, menerusin iuran dulu, iurannya sampai bulan apa, sekarang tinggal diterusin, bisa kan? Bisa ke Mandiri. Ya udah dibikin BPJS Mandiri saja. Kan ngelanjutin yang lama. Iya. Kalau ya, ngelanjutin yang lama, ya itu kalau bisa, kalau enggak ya nggak apa-apa, udah masuk umum aja. Kan sekarang udah daftarin umum kan? Udah. Peserta umum bukan BPJS kan? Gitu loh. Udah sekarang sama umum Iya, Pak. anter ke rumah sakit. Siap. Rumah sakit pindahin dari situ ke itu. Saya jujur aja secara pribadi sebagai orang tuanya merasa kok gini. Iya, betul.
Betul Pak, betul sekali. Ya kan? Iya. Pertama dikasih pola bagaimana hidup yang baik tidak dijalankan. Iya. Dikasih makan dengan makanan yang numpuk di sini, Iya. segala ada, dia tidak melakukan pilih makan jajan di luar. Itu kan kalau penyakitnya apa? Menurut sementara Delphi mah kan panas. Ah, Menurut Delphi mah kayaknya itu gejala tipes. gejala tipes itu dua hal. Iya. Satu karena kecapean, Iya. yang keduanya karena asupan makanan. Iya, betul. Jadi nggak seimbang. Iya, asupan makanan ke sini, radang. Panasnya itu kan dari radang. Nah berarti kan dia begadang. Iya. Tadi aja ditengok malah nangis, mikirin besok gimana ujian. Dia salah sendiri. Iya, makanya kenapa dari dulu waktu kas kerasa nggak bilang, terus udah kesini makin Kan parah. kita kalau sakit tinggal telepon dokter. Iya, Datang. Orang tetangga-tetangga aja kita bantu. iya, Orang tetangga aja kita bantu sakit, dokternya panggil ke sini. iya. Masa keluarga sendiri? Ya udah sama Momo. Iya Pak. Sama Momo itu di antar aja Iya Pak. itu ke rumah sakit. Ya. Nah dia kalau memang perlu, ya udah dia di ini aja dimasukin aja. Dia mau dibius. Dia dimasukin aja karena kan di sini dia mandi susah. Iya. Ya Om ya. Iya Pak, benar Pak. Mandi susah kan? Susah banget Pak. Mandi susah. Lebih baik dirawat ya. Benar Pak. Dirawat. Pertama disuntik dulu. Iya. Ya disuntik dulu aja. Ya daripada susah. Disuntik, cet, gitu. Ada nggak suntikan Om yang bisa merubah dia Om? Ada Pak, biar diem Pak. Tuh. Gitu. Ya itu aja, telepon jam-jam suruh nungguin. Iya Pak. Nah, betul Pak. Kemarin Vicky udah bilang, Apa katanya? Jam, sini. Ini waktu yang tepat, yang bagus. Oh. Delphi udah mimisan. Oh. Ini paling bagus kamu dapat Devi ingin ada perhatian. Oh. Itu udah posisi pulang nyampe Kalijati. Terus? Ya kita kan sebagai teman mengarahkan. Tapi nggak ada balik Nah, lagi. kemudian Delphi Ya, itu kan waktu itu kan dia pergi ke Cibatu naik motor. ya, Yang pulangnya saya larang dia bawa motor. Akhirnya kan dia naik mobil tuh. ya, Ya kan? Akhirnya naik mobil sama Mumu ya, supirnya. ya, Sama Mumu. betul. Akhirnya naik mobil kan? Ya, Nah, dia itu udah capek, pergi lagi naik motor. iya, Gitu. Ya penyakit itu memang lahir secara alamiah, tapi penyebabnya pasti ada. iya. Gitu loh. Ya saya mah selalu menjawab penyebabnya ini. Ini kan tinggal benerin pola makan, pola tidur. Gitu. Jadi hari Selasa itu ujian. Besok Senin Kan masih cuti. Masih cuti nggak besok? katanya. Hah? Katanya tadi ditanya besok UAS katanya. Bukan cuti bersama hari Senin. Kalau sekolah beberapa sudah masuk tanggal 2. Sekolah. Kantor? Kantor masih ada di situ. Oh. Ya, ya udah sama Momo. Dia ke rumah sakit, dianterin dan jangan lupa ini disiapin kamar khusus. Bawa aja, Om Sular ya? Siap. Bawa aja masukin ke ambulan. Terus ini kasih ini Ya. apa namanya? Oksigen. 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 Udah daripada di sini, aku power lah. Lebih baik udah di rumah sakit aja. Cocok nggak Om di rumah sakit Om? Cocok Pak. Udah dimasukin rumah sakit ya? Iya Pak. Om Sulun masuk bawa pakai ambulan masukin rumah sakit, kemudian dikunci. Kunci. Kamu masuk rumah sakit sekarang ya, dikunci. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Udah rumah sakit. Ini mana Ayu? Yuk, Kamu sini. sini. Ini anak perempuan itu harus punya sifat perempuan, ya kan? Ayo hentikan kebiasaan beli jajanan. Ya, saya masih lihat pakai plastik sambil jalan kaki. Nggak bisa, itu nggak boleh.
Nah termasuk Teh Delvi kan, jarang makan dari dapur kan, lebih banyak makan di luar kan, beli kan, makanannya yang seblak, terus, hah? Es. Hah? Sok. Ayo Teh Delvi makanannya apa aja biasa, hah? Terus? Seblak, bakso, basreng, es, itu. Jadi jarang makan di dapur sama nasi, sama daging, sama sayur. Kadang, jarang kan? Karena gini, kan kalau sudah makan yang begitu, makanan jajanan itu, nafsu makan yang di sini tuh hilang, gitu loh. Nah saya misalnya, kenapa makan saya enak terus? Kelihatan enak makan itu. Karena apa? Karena satu, jalan kaki dulu sebelum makan, 1 jam, sampai keringetan. Push up 30 baru makan, ya kan? Yang keduanya tidak makan apapun di luar. Mana Bapak ngemil? Nggak pernah. Nah Ayu itu seumur hidup badannya akan gini. Kayak gini nih, cocok nih adik kakak nih. Kelompok kurang protein. Nah, Ayu juga nanti kan nggak boleh lagi. Kan kita ini udah ada Mimi Yani yang masak. Kulkasnya penuh. Kan saya mah tidak makan daging, jarang. Maksudnya daging buat siapa? Buat kamu semua. Gitu loh. Kan jarang makan daging. Makan di dapur. Jangan terus-terusan makan seblak, cireng, basreng, mie ayam, bakso itu boleh sekali-kali. Bapak juga suka makan mie ayam ya sebulan sekali. Kalau bakso sering, tapi kan bapak lihat tuh, masa kalau sama laki-laki coba kalau lihat di bakso tuh makan bakso bapak, kan lihatin sehat makannya, gitu kan? Sehat makan. Baksonya 1, makan mie putih sama togenya banyak, sampai beli jamur, ya kan jamurnya banyak, sayurnya, seratnya banyak, gitu. Nanti Ayu harus rubah, nggak boleh lagi, ya. Kan harusnya di sini bantuin bapak, bantuin di sini, bukan bantuin apa-apa. Masuk rumah sakit kan rugi, kehilangan waktu, kehilangan ruang. Seharusnya itu dijaga. Betul sakit itu alami, tapi kan sebabnya ada. Itu. Jadi kebiasaan makan Teh Delvi itu apa, sok sebutin? Ayo sebutin. Sini kamu sebutin. Sini, sok. Sini. Sini. Waduh, ngatur. Cicing. Omin tadi ngalap. Udah kamu udah ngomentarin orang lain, omin aja. Udah. Kamu tuh paling pinter kalau ngadu domba orang. Sok, makannya apa aja Delvi? Nah, terus? Oh, jarang makan sayur bayam di dapur. Jarang. Makan daging. Iya, tapi jarang. Makan ikan. Makannya dibikin teratur. Enggak. Gitu. Olahraga? Enggak. Jalan kaki keluar? Enggak. Kemana-mana naik motor. Badannya tinggi gede di rumah. Ya, udah di itu mau tular. Ini yang tadi. Jangan lupa ini, siapin ruang isolasi ya untuk pasien yang ini. Obat bius. Ini BBM Om Sulor. Om Sulor ini orang baik, tiap hari nolongin orang yang susah-susah. Jadi kalau Om Sulor WA ke saya, pasti isinya penderitaan. Pak, yang sakit ini pengen ketemu. Pak, yang sakit ini pengen ketemu. Pak, ini ada masalah di anus. Pak, ini ada masalah di usus. Wah, itu Om Sulor. Jadi Om Sulor tuh tiap hari itu hidupnya bahagia dari penderitaan. Artinya kebahagiaan dia itu adalah nolong orang lain. Jadi sehari aja nggak nolong orang, Om Sulor tuh menggigil badannya.
Dan makanya Om Sulor nggak boleh sakit. Karena kalau sakit, orang sakit nggak ada yang ngurus. Iya, betul. Betul gitu ya. Ayo nggak boleh sakit. Ya. Caranya nggak boleh sakit. Makan yang baik. Sekarang tuh banyak rambutan. Makan, ada jagung. Makan. Gitu. Sileng, seblak. Ya boleh yang gitu sekali-kali. Bukan untuk makanan pokok. Gitu. Jangan mengganti posisi makanan kita. Ya. Ya, ya, jangan. Ya, ketangkep basah. Ih, Jam, Ya, kamu datang ke sini kapan? Pagi, bapaknya kemana Davi? pagi pulang rumah Oh, pulang dulu. Oh, pantas ada aplusan. mana lo? Udah kompak nih calon mertua sama calon mantu.